Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari bid darini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Pada kali ini masih meneruskan kata mutiara yang ke-29 yang kemarin sempat terputus, dan ini menjadi seri yang kedua dan mudah-mudahan ini nanti bisa berakhir. Masih menjelaskan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, tentang perbedaan cara orang untuk mengenal akan eksistensi Allah. Ada yang pertama, kelompok pertama itu adalah bahwa Allah lah, mereka itu langsung mengenal Allah. Dengan mengenal Allah itu kemudian Allah menunjukkan akan adanya makhluk. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, bahwa mereka mengakui adanya Allah, akan eksistensi Allah itu melalui ciptaannya. Dengan melalui ciptaannya, dengan melalui alam semesta ini menunjukkan adanya Allah. Itu kelompok yang kedua. Sehingga dua hal ini menjadi sangat beda jauh, yaitu perbedaannya di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya refresh kembali biar tidak terputus seperti kemarin dan biar juga jelas cara pemaknaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, saya katakan, i'lam, ketahuilah olehmu, annal haqqa subhanahu, annal haqqa, sesungguhnya Allah yang maha hak, yang maha benar, subhanahu, hale maha suci Allah, lamma aroda, ketika menghendaki, siapa Allah menghendaki ayyutajalla atau ayyatajalla, menghendaki untuk atau akan menampilkan atau menampakkan bi asrori dzatihi, dengan rahasia-rahasia zatnya Allah, wa anwari sifatihi, dan cahaya-cahaya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dengan cara azharo, memperlihatkan atau menampakkan bikudratihi, dengan kudronya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah hendak bertajalli, ingin mentajalikan tentang rahasia-rahasia zatnya dan cahaya-cahaya sifatnya Allah, Allah tidak dengan cara menampakkan secara zat di permukaan kita atau di hadapan makhluk, atau Allah tidak akan pernah juga akan memperlihatkan cahaya-cahaya sifatnya, apalagi di dunia, tidak mungkin. Maka itu jangan berharap bahwa ketika seorang hamba itu masih hidup di dunia, atau seorang hamba itu akan bisa melihat tentang rahasia zatnya Allah. Itu tidak akan pernah mungkin. Tetapi untuk mengetahui bahwa eksistensi Allah itu ada, itu bagaimana? Katakanlah Allah tidak mungkin menampakkan dengan zatnya di hadapan makhluk ketika ada di dunia. Terus kemudian untuk mengetahui bahwa Allah itu eksis, akan adanya, itu bagaimana? Ternyata ketika Allah ingin memperlihatkan bahwa Allah itu eksis, Allah itu wujud, maka Allah akan menampakkan atau menampilkan azharo kudroh. Allah akan memperlihatkan siapa Allah bikudrati, dengan kudrohnya Allah. Itu caranya untuk memperkenalkan akan eksistensi dirinya Allah itu dengan cara seperti itu, dengan melalui kudroh. Itu pun qabdatan min nurihi al-azali, ing segenggam kepada segenggam dari min nurihi, dari nurnya Allah al-azali, yang bersifat azali. Itu pun tidak kemudian dibuka secara wadak, secara gamblang, secara besar, tidak.
Tetapi Allah menampakkan kudrohnya itu segenggam dari cahaya-cahaya Allah yang bersifat azali. Ini cara Allah, ya, cara Allah untuk menampakkan eksistensinya seperti itu. Sehingga eksistensi Allah itu bisa dirasakan. Ketika sudah dirasakan, maka orang akan meyakini bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu ada. Dengan cara itu, maka itu tidak perlu dibuktikan akan eksistensi wujudnya Allah itu dengan zat. Karena ketika Allah bertajalli di hadapan makhluk, maka akan lebur semuanya ini. Sebagaimana ceritanya pada zamannya Nabi Musa itu kan ya, pada zamannya Nabi Musa tidak akan mampu melihat akan cahaya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah dalam rangka untuk menampilkan eksistensi wujudnya, Allah dengan cara yaitu menampilkan kudrohnya saja dengan diciptakan alam. Ini kan kudrohnya Allah, dengan ada sesuatu yang yang menjadi kuasa Allah yang muncul di hadapan kita, termasuk kita sendiri, itu semua adalah kudrohnya Allah. Ini menunjukkan bahwa kita ini pasti ada penciptanya. Nah, pada kelompok yang pertama yang disebut dengan al-mustadil bihi, ya, untuk mengakui akan eksistensi Allah itu ya dengan Allah itu sendiri. Jadi Allah, ya, dengan Allah itu kemudian menunjukkan adanya alam. Bukan dibalik, kecuali kalau kelompok kedua mau dibalik, bahwa untuk mengetahui eksistensi Allah itu, ya, untuk mengetahui eksistensi Allah itu dengan cara memperhatikan, melihat akan ciptaan-ciptaannya. Dengan melalui ciptaan Allah menunjukkan bahwa Allah itu ada. Tapi bagi orang yang al-mustadil bihi, orang yang menjadikan dalil bihi dengan Allah, Allah lah yang kemudian menunjukkan kepada makhluk. Ya, yang menunjukkan kepada makhluk itu Allah. Bukan makhluk yang menunjukkan adanya Allah. Itu bagi kelompok yang pertama. Oleh sebab itu Allah ketika menampakkan eksistensinya, Allah tidak memperlihatkan zatnya, tetapi Allah akan memperlihatkan kudrohnya. Faktadot al-kudroh. Nah ini faktadot, maka kemudian natrapi al-kudroh itu akan kudroh. Akhirnya kudrohnya Allah itu akan menuntut, akan menghasilkan sebagai bentuk kudroh Allah itu adalah zuhuro asariha, penampilan daripada asar-asarnya kudroh, jejak-jejaknya kudroh. Dengan adanya alam semesta, ya, ini kan merupakan eksistensinya Allah, eksistensi bahwa Allah itu ada gitu. Allah menciptakan kudroh. Jadi dari kudroh itu akan menampilkan yaitu asaria atau yang disebut dengan asarnya kudrohnya Allah, ya berupa ciptaan-ciptaan ini. Wa syuhuda anwariha, dan juga dengan kudroh itu akan melihat bukti cahaya-cahayanya kudroh. Wa syuhuda anwariha, atau saya artikan bukti-bukti, ya, bukti-bukti akan cahaya-cahaya kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Waqtadot, dan kemudian melahirkan al-hikmatu, hikmah. Dari kudrohnya Allah maka akan menunjukkan hikmah. Dengan dalil adanya Allah akan menunjukkan, akan menciptakan yang namanya makhluk. Maka itu waktadot, maka natrapi, maka menuntut al-hikmatu, hikmah. Menuntut apa itu, atau melahirkan apa hikmah itu? Isdalah hijabiyah, menutup hijab atau menutup hijab-hijab daripada hikmah. Wa idharu astariyah, dan memperlihatkan atau menampilkan tirai-tirainya hikmah. Dari kudroh akan menunjukkan hikmah. Dari hikmah itu nanti, bahwa hikmah itu akan bisa menutupi hijabnya hikmah. Hijab hikmah itu ditutupi oleh hikmah sendiri. Tapi hikmah itu lahir, ya. Hikmah itu lahir dari apa? Dari kudroh. Hikmah lahir itu dari kudroh.
Jadi hikmah itu mampu menutup hijabnya sendiri dan mampu juga memperlihatkan tirai-tirainya. Sehingga falamma faragha, maka ketika sudah kosong atau sepi apa al-qudratu qudrah, kemampuan kudrohnya Allah, nuroha akan cahayanya kudroh. Ketika Allah mengosongkan, ya, ketika kudrohnya Allah mampu mengosongkan, ketika falamma faragha, ketika mampu mengosongkan apa al-qudratu, kudrohnya Allah, nuroha akan cahayanya, mengosongkan fi madhahiril kauni, ada di dalam penampilan-penampilan kaun, sesuatu yang wujud, atau ada di dalam penampilan-penampilan alam. Maka asdalat alaihiya al-hikmatu, maka asdalat, maka akan bisa menutupi alaiha atas kudrah apa al-hikmatu, hikmah. Jadi ketika Allah sudah mengosongkan cahayanya di dalam penampilan alam semesta itu, maka hikmah itu akan menutupi kudroh. Yang ada ini hikmah, jadi kudroh. Tapi lahirnya hikmah itu dari kudroh. Dari kudroh itu nanti ada kebijaksanaan, ada kesaktian atau hikmahnya Allah. Nah, dari situ asdalat al-hikmah, kemudian hikmah itu menutupi terhadap kudroh, menutupi ridha as-sauni dengan jubah perlindungan, ya, dengan jubah atau dengan selendang perlindungannya. Fasorot, maka jadi apa al-akwanu, alam semesta ini atau sesuatu yang diwujudkan Allah, kulluha secara keseluruhan itu nuron, menjadi cahaya. Di mana itu? Fi hijabin masturin, di dalam selubung yang tertutup. Jadi alam semesta itu sesungguhnya bercahaya, ya, karena memang bersumber dari nurnya Allah, ya, dengan melalui kudrohnya Allah. Dari kudroh mengalirkan kebijaksanaan atau kesaktian Allah. Tetapi oleh Allah tidak dibuka, ditutup dengan jubah perlindungan. Sebab kalau ini dibuka itu, wah, tidak mampu manusia itu. Sehingga alam semesta itu sesungguhnya penuh dengan cahaya, tetapi ada di dalam selubung yang tertutup. Summa, kemudian innal haqqa subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu qasama, telah membagi siapa Allah al-khalqa, akan makhluk, ala qisma, ini menjadi dua bagian. Allah membagi makhluknya ini menjadi dua bagian, atau membagi hambanya menjadi dua bagian. Wa farraqahum, dan memisahkan ini, mentafrik atau menjadikan, wa farraqa, dan menjadikan kelompok siapa Allah hum kepada makhluk, firqata, ini menjadi dua firqah, menjadi dua kelompok, golongan. Jadi sudah dibagi oleh Allah dua makhluk itu, dan kemudian oleh Allah dijadikan dua firqah. Pertama kismun, bagian pertama, firqah pertama adalah ikhtassahum bimahabbatihi wa ja'alahum min ahli wilayatihi. Kismun, adapun bagian yang pertama dari firqatain itu adalah ikhtassahum, Allah telah memilih secara khusus hum kepada makhluk, ya, kepada firqah pertama ini, bimahabbatihi, dengan mencintai Allah. Jadi Allah membagi, ya, makhluk ini menjadi dua firqah. Bagian pertama adalah Allah mengistimewakan mereka atau menjadikan khusus, menciptakan orang-orang khusus yang hanya pekerjaannya adalah bimahabbatihi, hanya cinta kepada Allah. Ada kan kekasih-kekasih Allah siang malamnya itu hanya cinta terus kepada Allah. Itu memang pemberian Allah. Dari situ kemudian ketika sudah dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya,
sebagai kekasih yang hanya cinta tok kepada Allah. Maka waja'alahum dan menjadikan siapa Allah hum kepada mereka min ahli wilayati, menjadi orang-orang yang ahli pengasihan, artinya menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang, atau saya artikan orang yang menjadi walinya Allah, ya ini min ahli wilayah. Ketika sudah orang-orang seperti ini, kelompok pertama ini dijadikan oleh Allah, dijadikan orang yang dipilih secara spesifikasi, dikhususkan, diberi keistimewaan, dan kemudian Allah mereka dijadikan orang-orang yang mempunyai kasih sayang yang luar biasa, jadi orang yang punya wilayah kewaliannya. Maka kemudian oleh Allah fafataha lahumul bab, fafataha maka membuka siapa Allah lahum kepada mereka al-baba, pintu, baru kemudian dibukakan pintu oleh Allah. Jadi belum masuk ini. Jadi ada orang yang memang diundang oleh Allah menjadi kekasih. Nah, karena dia menjadi kekasihnya Allah, maka kemudian orang itu datang ke rumahnya Allah. Ketika datang, dibuka oleh Allah pintu itu. Setelah dibukakan oleh Allah, wa kasyafa lahumul hijaba, wa kasyafa, dan menyingkap, ya, menyingkapkan siapa Allah lahum kepada mereka al-hijab, akan hijab. Begitu sudah dibuka pintunya oleh Allah, orang itu kan menjadi kekasihnya, disuruh masuk, maka tersingkaplah hijab-hijab yang ada di dalamnya itu. Fa asyhadahum, maka kemudian Allah akan memperlihatkan, mempersaksikan siapa Allahum kepada mereka. Baru kemudian oleh Allah dipersaksikan mereka agar mereka bisa menyaksikan asrar dzatihi, akan rahasia-rahasia zatnya Allah. Masya Allah. Ketika orang sudah dipilih menjadi orang istimewa, sudah dibukakan pintu oleh Allah, diperlihatkan muka syafanya oleh Allah, dan kemudian dizoomkan untuk diperlihatkan rahasia-rahasia Allah. Sekalipun mereka hidup di dunia itu, orang-orang yang model dipilih oleh Allah seperti ini, walam yuhjibhum anhu bi azari qudratihi, walam yuhjibhum, dan tiada menjadikan siapa Allahum, dan tiada menjadikan tertutup atau terhijab, tiada menjadikan terhijab siapa Allahum kepada mereka, anhu, tentang Allah, bi asari qudratihi, dengan ciptaan kudronya Allah, dengan jejak-jejak daripada kuasanya Allah. Sekalipun mereka hidup di dunia, hidup bergaul, bergulat dengan dunia, bahwa dunia itu tidak akan menjadi penghalang untuk selalu mempersaksikan akan rahasia-rahasia Allah. Itu ketika orang sudah dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Wa qismun, dan kelompok kedua, aqamahum li hikmatihi wa ja'alahum min ahli hikmatihi asdala alaihim hijabal wahmi. Kelompok yang kedua adalah waqismun, dan bagian kedua daripada firqatain, dari dua kelompok yang tadi, yaitu di mana Allah aqamahum, itu aqamahum telah menempatkan siapa Allahum kepada qismain, pada kelompok kedua ini, menempatkan pada posisi apa tugasnya. Dia dipilih oleh Allah hanya li khidmatihi, untuk melayani Allah, beribadah, menyembah, berzikir. Ini di tingkatan kelompok dua ini. Tapi kalau di kelompok pertama tadi tidak dituntut untuk berkhidmat kepada Allah, cuma mencintai, saling mencintai, tidak diberi beban-beban berat, karena dipilih oleh Allah. Nah, kelompok yang kedua ini, mereka diposisikan sebagai hamba-hamba yang berkhidmat, ngeladeni Allah, ya, mengkhidmat kepada Allah. Ketika sudah seperti itu, waja'alahum, dan Allah akan jadikan mereka min ahli hikmatihi, menjadi ahli hikmahnya Allah. Maka orang yang berkhidmat itu akan menjadi ahli hikmah, orang yang bisa memberikan petua, orang yang memberikan nasihat, ya. Tapi kelompok ini belum dikhususkan tugasnya, tidak seperti kelompok pertama yang hanya cinta dengan Allah. Kelompok ini adalah menjalankan ibadah.
Kelompok ini adalah melayani Allah, ya, dan kemudian oleh Allah dijadikan oleh orang ahli hikmah. Asdala alaihim hijabal wahmi. Asdala yang menutup. Siapa Allah alaihim kepada qismus tsani, kelompok kedua ini, hijabal wahmi, yaitu tirai ilusi. Ya, tirai ilusi. Wa wayaba dan menyamarkan siapa Allah anhum kepada kelompok ahli khidmat ini, menyamarkan nurul ilmi akan cahaya ilmu, wal fahmi dan cahaya pemahaman. Pada kelompok ini oleh Allah dijadikan ahli hikmah yang nana dia asdala alaihimul hijabal wahmi, yang mana Allah telah menutup hijab wahamnya. Jadi dia tidak punya ilusi lah, ditutup ilusi-ilusinya, kepalsuan itu ditutup oleh Allah. Ini masih di dalam ruang syariat ini orangnya. Dan oleh Allah mereka disamarkan, tidak diperlihatkan kepada mereka nurul ilmi, cahaya ilmu juga tidak. Bahwa dia tidak mampu melihat cahaya ilmu, masih belum diberikan itu, wal fahmi dan sehingga fawaqafu, mereka terdampar, bertawakuf, mereka hanya berhenti. Siapa ahlul khidmah berhenti ma'al dhawahirul kusyuri, bersama dengan penampilan kulit. Jadi mereka masih tampilannya ya seperti saya seperti ini, jadi hanya di kulitnya doang. Ya, masih belum mampu memahami tentang nurul ilmi, nurul fahmi dan bawatinun nur. Masih belum itu. Walam yasyadu, dan mereka tidak bisa menyaksikan bawatinun nuri. Nah, akan nilai-nilai batinnya cahaya. Ma'asyiddati duri, sekalipun bahwa Allah itu sangat jelas, masih belum bisa. Tidak bisa menyaksikan akan rahasia-rahasia zatnya Allah, tidak bisa menyaksikan cahaya-cahaya sifatnya Allah pada tataran kelompok kedua ini, ya. Padahal Allah itu syiddatid duhur, padahal Allah itu sangat jelas, karena sifatnya Allah adalah al-dhahir. Fasubhana, maka maha suci, fasubhana man, maka maha suci siapa zat akhfa yang telah menyamarkan siapa man sirrahu akan rahasianya man bihikmatihi, melalui hikmahnya, melalui kesaktiannya. Man dalam hal ini adalah Allah. Wadara, dan menampilkan siapa Allah aiman nurahu kepada cahayanya bikudratihi, melalui kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma ahlul mahabbati, maka adapun orang yang ahlul mahabbah, ya. Fa'amma ahlul mahabbati, maka adapun orang-orang yang ahlul mahabbah. Jadi pembagiannya makhluk itu menjadi dua, dan Allah juga menjadikan makhluk itu menjadi dua kelompok. Ini kelompok pertama adalah fa'amma ahlul mahabbati, maka adapun orang-orang yang ahli mahabbah, yang tugasnya hanya cinta tok. Wahum, adapun yang dimaksud dengan ahlul mahabbah itu ahlul wilayati, ahli mencintai, ahli mengasihi, wal irfani, dan ahli irfan, ahli ma'rifah. Jadi orang-orang mahabbah itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mencintai dan mengenal Allah. Itu termasuk dikategorikan min ahli syuhudi wal iyan. Kelompok ini termasuk bagian daripada orang-orang yang ahli menyaksikan dan melihat secara wadah. Fahum, nah ini argumentasinya. Fahum, adapun mereka ahlul mahabbah itu yastadilluna, menjadikan dalil binuri, dengan cahaya Allah, ala wujudis suturi, untuk menunjukkan akan adanya ketertutupan. Sama dengan kelompok yang pertama tadi, ahlul mahabbah itu sama dengan al-mustadil bihi. Al-mustadil bihi itu apa? Artinya bahwa mereka menjadikan dalil, menjadikan dasar bahwa Allah lah yang menunjukkan akan adanya makhluk. Sama dengan ini, ahlul mahabbah itu adalah orang-orang yang mendalilkan
menjadikan dalil cahayalah yang menunjukkan akan adanya apa? Akan adanya kegelapan. Bukan kegelapan yang menunjukkan cahaya. Sama dengan yang tadi di level pertama itu adalah Allah yang menunjukkan makhluk. Bukan di level kedua bahwa makhluklah yang menunjukkan akan adanya Allah. Itu yang dimaksudkan. Kalau sudah begitu pada orang-orang mahabbah yang mana mereka mengargumentasikan, mendalilkan bahwa cahayalah yang menunjukkan akan adanya ketertutupan atau adanya kegelapan, maka fala yarawna, maka mereka tiada melihat siapa ahlul mahabbah illa nura, kecuali dia hanya melihat cahaya terus, tidak pernah melihat kegelapan. Wabil haqi, begitu juga ahli mahabbah, mereka juga mengargumentasikan atau menjadikan dalil wabil haqi dengan yang hak, dalam ini Allah. Haknya Allah lah atau Allah lah ala wujudil khalqi, yang menunjukkan adanya makhluk. Yastadilluna, mereka menjadikan dalil. Wala yajiduna, maka tiada menemukan siapa alul mahabbah illal haqqa, kecuali yang hak, Allah. Wa bi qudratihi, begitu juga orang-orang ahli mahabbah itu adalah orang yang mengargumentasikan atau orang yang menjadikan dalil bahwa kudrohnya Allah lah, yastadilluna, yang mereka jadikan dalil ala hikmatihi, atas adanya hikmah, atas adanya kesaktian, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Fawajadu, sehingga mereka menemukan siapa alul mahabbah kudratahu, akan apa? Akan kudrohnya Allah, menemukan kudrohnya Allah, aina hikmatihi, ada di dalam inti hikmahnya. Begitu juga wa hikmatuhu, adapun kebijaksanaan Allah itu ainu kudrati, menjadi inti kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Faghabu, maka menjadi melebur, faghabu, maka menjadi samar. Faghabu, maka menjadi samar siapa ahlul mahabbah bisyuhudil haqi, dengan menyaksikan Allah yang hak, an ru'yatil khalqi, daripada melihat makhluk. Ketika mereka sudah menyaksikan Allah, maka yang lain samar, tidak tampak. Kenapa? Id muhal, karena muhal. Id, karena muhalun, adapun muhal. Antasyada, itu antasyada, kamu menyaksikan hu, akan Allah. Muhal, kamu menyaksikan Allah, wa tasyadu, dan kamu menyaksikan mau bersama Allah siwahu, yang selain Allah. Tidak mungkin orang bisa melihat dua objek dalam satu kali itu dengan sangat jelas. Tidak mungkin ya. Jadi tentu bahwa muhal kalau kamu menyaksikan Allah dan kamu menyaksikan Allah bersama sesuatu yang selain Allah, tidak mungkin. Itu muhal menjadi sebenarnya. Makanya itu harus, salah satu pasti harus hilang. Ketika melihat lampu, maka yang lain menjadi hilang, begitu. Tidak mungkin melihat lampu dan melihat cahaya dan melihat apa di situ, nggak mungkin. Begitu melihat lampu, maka nggak lihat lagi kacanya, yang terlihat adalah cahaya, sudah hilang yang lain. Wa ma'alul khidmati, maka adapun orang-orang yang ahli khidmat, orang yang menservis atau hanya melayani Allah, orang yang ubat, ini tingkatan orang-orang ahli ibadah, itu min ahlil hikmati, termasuk bagian daripada ahli hikmah. Fahum, adapun mereka di dalam mengargumentasi tentang eksistensi Allah di tingkatan orang ahli hikmah itu beda dengan ahlul mahabbah. Kalau ahlul mahabbah tadi ya sudah saya jelaskan di atas. Sedangkan argumentasi dalilnya orang yang ahli hikmah itu mereka adalah yastadilluna, menjadikan dalil biduhuri sutur, dengan adanya sutur, ketertutupan atau kegelapan, ala wujudin nur, menunjukkan adanya cahaya. Kalau ada di situ gelap, berarti itu pasti ada cahaya. Karena tidak bisa disebut gelap kalau tidak ada cahaya. Itu argumentasi mereka. Sama dengan argumentasi mereka
Untuk mengatakan adanya Allah, mereka harus mengatakan dengan adanya makhluk ini menunjukkan adanya Allah. Seperti itu, tidak jauh pemahamannya. Wabil khalqi, dan dengan makhluk, dengan wujudnya makhluk, ala wujudil haqi, menunjukkan adanya yang hak, adanya Allah SWT. Sehingga wabu, mereka hilang di dalam benaknya anhu, tentang Allah, fi hali huduri, pada saat hadirnya Allah. Wa hujibu, dan mereka termahjub anhu, dari Allah, bisyiddati duhuri, karena sangat dohirnya Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul arifin, dawuh siapa sebagian orang-orang yang sudah kenal Allah, asbatullah ta'ala lil amatil makhluqa fa asbatu bihi al khaliqa wa asbatal khossati nafsahu fa asbatu bihi al makhluqa. Ini dawuhnya orang ahli ma'rifah. Asbata, telah menetapkan siapa Allah Ta'ala wa Ta'ala lil amati, pada umumnya manusia, menetapkan al makhluqa, akan makhluk. Fa asbatu, sehingga mereka menetapkan siapa ama, kebanyakan orang, bihi, dengan makhluk, al khaliq, akan adanya sang khaliq. Pemahamannya bersama. Jadi Allah telah menetapkan, telah memutuskan gitu ya, telah menetapkan. Biasanya di kalangan orang awam itu untuk menetapkan akan adanya Allah itu lebih dahulu menetapkan adanya makhluk. Begitu pemahamannya. Jadi al-makhluqa wa asbatu bihi al-khaliq. Sehingga ketika mereka menetapkan bihi, dengan makhluk, al-khaliq, akan adanya sang khaliq. Jadi dengan menetapkan adanya makhluk menunjukkan adanya sang khaliq, adanya sang pencipta. Wa asbata, dan Allah juga telah menetapkan lil khossati, kepada orang yang khusus, nafsahu, akan eksistensinya Allah. Dan Allah begitu juga akan menetapkan ya kepada orang-orang khusus akan eksistensinya. Sehingga fa'asbatu, sehingga mereka itu menetapkan siapa khosoh bihi, akan eksistensi Allah, al makhluqa, kepada makhluk. Jadi dengan adanya Allah nanti menunjukkan, Allah akan menunjukkan adanya makhluk. Begitu. Ini pahamannya sebagian orang ahli ma'rifah. Fasyatana, maka jauh, ai farkun kabirun, atau berbeda yang sangat mencolok. Berbeda antara dua pemahaman ini, antara pendekatan, dua pendekatan tentang eksistensi Allah yang sangat berbeda. Bainaman yastadillu bi, antara orang yastadillu, yang menjadikan dalil siapa man bihi, dengan Allah, ala zuhuri azarihi, atas penampilan atau atas munculnya ciptaannya Allah. Wa bainaman, dan antara orang yastadillu, yang menjadikan dalil biduhuri azarihi, akan munculnya, akan tampaknya ciptaannya Allah, ala wujudihi, atas wujudnya Allah. Beda ini ya. Artinya begini, sangat berbeda orang yang mengargumentasikan, orang yang mendalilkan akan adanya Allah, ya, orang yang mendalilkan adanya Allah itu menunjukkan ala zuhuri asarihi, menunjukkan atas tampilnya makhluknya Allah. Ya, perbedaan dengan orang yang wabaina man yastadilu, di antara atau antara orang yang menjadikan dalil bidzuri asari, dengan munculnya, dengan adanya ya ciptaan Allah, ala wujudi, menunjukkan atas wujudnya Allah. Ya namanya kenapa jauh banget ya antara orang yang mendalilkan Allah, eksistensi Allah, yang menunjukkan adanya makhluk, dengan orang yang mendalilkan dengan adanya makhluk menunjukkan adanya Allah. Karena begini, li annaman, karena sesungguhnya orang yastadilu, yang menjadikan dalil bihi, dengan Allah, arafa, itu berarti orang itu kenal.
Arafa telah kenal siapa man yastadillu bi al-haqq kepada Allah yang hak. Wa huwa adapun yang hak itu al-wujudul hakiki, wujud yang sejati. Li ahli bagi ahlil hak, ahlil wujud. Bagi orang li ahli bagi yang mempunyai wujudul hakiki. Liman maksudnya liman bagi orang huwa adapun man itu ahlun kemampuan lahu terhadap wujudul hakiki. Wa yastahiquhu dan berhak siapa man hu akan Allah. Wa huwa adapun man itu Allah al-wajibu yang wajib, al-wujudu yang wujud, al-maliku yang menguasai atau yang mengerajai, al-ma'budu yang disembah. Wa asbatah dan kemudian menetapkan siapa Allah al-amro sesuatu. Wa huwa adapun al-amr itu al-qadamu menjadi sifat qadimnya Allah. Li wujudil hakiki karena wujud sejatinya Allah. Li wujudil hakiki karena adanya wujud hakiki. Yang mana wujud hakiki itu min wujudi aslihi merupakan wujud aslinya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa adapun asluhu itu al-jabarutu kekuasaan, al-asliyu yang asli, al-qadimu yang sifatnya qadim, al-azaliyu yang azali. Yakni menjelaskan musannaf bahwa annaman arafallaha, annaman sesungguhnya orang arafa yang kenal siapa man Allah hatta soro sehingga jadi siapa Allah indahu di sisi man itu daruriyan penting. Arafa maka mengerti atau tahu siapa man al-wujudah akan wujud. Innama huwa sesungguhnya huwa adapun wujud yaitu Allah. Wantafa dan tiada anhu dari Allah apa wujudu ma wujudnya sesuatu siwau yang selain Allah. Wa asbata dan menetapkan siapa man al-qadama sifat qadimnya Allah di awalihi bagi awal wujudnya wa muntahahu dan puncak. Autakul atau kamu bisa mengatakan begini, arafa kenal siapa man al-haqq kepada yang hak. Wa huwa adapun al-haq itu al-wujudul asli, wujud yang asal. Li ahlihi bagi ahlul wujud. Wa huwa adapun aslul wujud itu Allah taala. Wa asbata dan menetapkan siapa man arafal haqqa al-amro sesuatu. Wa huwa adapun al-amr itu al-wujudul far'i merupakan wujud cabang min wujudi aslihi dari wujud asalnya cabang. Betul sudah. Bagi orang yang kenal dengan Allah bahwa segala sesuatu yang wujud yang menjadi wujud far'i itu merupakan asal daripada wujud eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ai al-haqahu maksudnya mempertemukan siapa manhu akan wujudul far'i bi aslihi dengan asal usulnya wujudnya far'i. Fa idza iltahaqa kalau sudah ketemu apa al far'u wujudnya far atau cabang, kalau sudah ketemu apa al far'u cabang ketemu bil asli dengan asal usulnya. Kalau cabang itu sudah ketemu akarnya, soro maka jadi al jami'u secara keseluruhan itu jabarutian. Sifatnya kekuasaan aslian yang ada asal usulnya. Wa yutamalu dan bisa juga dipersamakan atau bisa dikiaskan apa ayakuna ada apa maknahuma makna keduanya makrifatain itu wahid dan satu. Wa yakunu dan ada apa takdiru kira-kira kadar pemahamannya begini. Arafa telah mengenal siapa man al-wujuda al-hakikiyah akan wujud hakiki. Li ahli terhadap ahli wujud. Wa asbata dan telah menetapkan siapa man dzalikal amro akan masalah itu min aslihi dari asalnya amr. Kakaulika seperti ucapan kamu, araftu aku mengerti hadzal hukma akan hukum ini. Wa usabbitu dan aku menetapkan bi dengan hukum min aslihi dari asalnya hukum. Wallahu ta'ala alam, wallahu adapun Allah ta'ala itu alamu jauh lebih mengetahui maksud dan tujuannya. Wa amma man yastadillu alaih adapun orang
yang menjadikan dalil alaihi atas adanya Allah itu ya dengan adanya makhluk. Orang yang mendalilkan seperti itu karena falibudi, karena jauhnya orang anu dari Allah. Jadi kalau orang mendalilkan bahwa dengan adanya makhluk itu menunjukkan adanya Allah, itu kategori orang yang jauh dari Allah fi hali qarbi, di dalam kondisi dekatnya seseorang minhu dari Allah. Alasan kedua wali ghaibati, karena ghaibnya seseorang itu anu dari Allah fi hali huduri, ketika hadirnya Allah mau bersama man. Itu yang orang yang mendalilkan bahwa dengan wujudnya alam ini menunjukkan wujudnya Allah, itu menunjukkan bahwa orang itu jauh dari Allah, menunjukkan bahwa orang itu telah rahib, ya, tidak hadir, maksudnya tidak hadir ketika Allah hadir di hadapannya, dia tidak menghadirkan Allah. Maka itu bu'duhu, adapun jauhnya orang itu al-wahmu, karena waham, karena khayalan, ya, karena khayalan. Bu'duhu itu jadi jauhnya itu karena tidak konsentrasi, tidak khusyuk, itu ngayal kemana-mana hatinya. Wa ghaibatu, adapun ketidakhadirannya orang itu admul fahmi, karena nggak paham, nggak ngerti kalau Allah hadir di situ. Wa illa, dan kalau tidak, famata, maka sejak kapan wabah dianggap tidak hadir siapa Allah, hatta yastadillu, sehingga menjadikan bukti atau dalil alaihi, atas adanya alam itu menunjukkan adanya Allah. Sejak kapan kok bisa Allah itu dianggap tidak hadir, kok kemudian butuh membuktikan eksistensinya Allah itu dengan mengatakan bahwa dengan adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Padahal dia adapun Allah itu aqrabu, lebih dekat, ilaika, kepadamu, min hablil waridi, dari urat, ya, yang ada di kerongkongan tenggorokan ini. Wa mata bauda, dan kapan bauda dianggap jauh Allah, hatta takuna, sehingga ada asarul wahmiyatu, alam yang tidak ada ini aslinya, sifatnya yang tidak ada. Kok itu dianggap bisa hiyallati, ya, adapun asar wahmiyah allati, yang tusilu, yang bisa mengantarkan al asarul wahmiyah ilai, kepada Allah. Kok bisa? Kapan Allah itu dianggap jauh kok sampai alam semesta ini yang merupakan sesuatu yang bukan aslinya? Aslinya ini ya, jadi wujudnya alam itu bukan asli ini, ya, bukan sesuatu yang hakiki wujud ini. Jadi wujudnya itu adalah wahmiyah sifatnya, ilusi. Kenapa disebut ilusi? Ya nanti ketika sudah hancur ya nggak ada. Kok bisa sesuatu yang ilusi, alam semesta yang ilusi ini kok bisa mengantarkan kepada Allah? Ya, kok bisa? Padahal di dalam Al-Quran wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu adapun Allah selalu ma'akum, bersamamu, aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, dimanapun Allah itu selalu ada. Kok kamu anggap jauh, tidak hadir? Karena asarul kudrati, adapun asarnya kudro, hasil daripada kudro, jejaknya kudro, jejak kekuasaan Allah, jejak eksistensi adanya Allah. Adapun asar itu ainuha, menjadi inti kudrohnya Allah, inti daripada wujudnya Allah. Fasifatu, maka adapun sifat, la tufariku, tidak berpisah sifat itu al mausufah, dengan yang disifati. Jadi sifat itu tidak bisa lepas dari sesuatu yang disifati. Ya, satu misal sakit itu ada pada manusia atau pada makhluk. Sifat sakit itu pasti menempel, kalau tidak pada manusia ya kepada makhluk yang lain. Itu selalu bersamaan, tidak bisa dipisahkan antara sifat dengan mausuf. Itlaqiyamalah, karena tidak ada tempat untuk bersamayang. La bagi sifat illa bi, kecuali bi dengan mausuf. Kita sebut ada sifat sakit tapi tidak ada mausufnya, tidak ada tempatnya. Mana mungkin bisa disebut itu sakit kalau tidak ada tempatnya? Wala zuhura, begitu juga tidak akan tampil, tidak akan muncul laha bagi sifat illa minhu, kecuali dari mausuf.
yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasayati dan akan datang lahu bagi seseorang fil munajati di dalam munajat. Di dalam doanya begitu, ilahi wahai Tuhanku, kaifa yastadillu, bagaimana yastadillu dijadikan dalil atau alasan alaika kepadamu, kok bisa ya Allah, ya sesuatu itu bisa dijadikan alasan alaika kepadamu, bima dengan suatu wa adapun ma fi wujudi di dalam wujudnya itu muftakirun butuh ilaika kepadamu, kok bisa alam semesta itu dijadikan dalil akan adamu padahal alam ini butuh sama sampean, kok bisa ayakuna atau adakah ada itu liwairika bagi selainmu apa ma sesuatu laisa yang tiada apa ma laka bagimu hatta yakuna sehingga ada apa ma huwa adapun ma itu al mudhiru yang akan menampakkan laka kepada kamu, kepada engkau ya Allah. Atau begini, ayakunu liwairika, adakah yang selain engkau sesuatu yang mana sesuatu itu laisa laka itu tidak ada, menurut sampean tidak ada. Kok ada sesuatu yang tidak ada itu bisa menampilkan tentang akan wujudnya sampean? Ini kan aneh. Apa ada sesuatu yang selain engkau, dan sesuatu yang selain engkau itu dianggap tidak ada? Sesuatu yang selain engkau yang dianggap tidak ada itu kok bisa melahirkan, bisa mengatakan, ya, dengan wujudnya sesuatu yang tidak ada itu bisa mengatakan akan ada sesuatu yang wujud? Bagaimana mungkin? Kok bisa makhluk yang tidak ada, kok orang kemudian mengargumentasikan, mendalilkan bahwa dengan adanya makhluk itu menunjukkan adanya Allah? Mata hibta, kapan engkau tidak hadir ya Allah, hatta tahtaju sehingga butuh siapa engkau ila dalilin kepada bukti ya dulu yang menunjukkan alaika atas wujudnya sampean. Kapan sih sampean itu dianggap tidak hadir? Kok sehingga kapan? Hibta, kapan mengwaibkan siapa engkau? Kapan engkau itu mengwaibkan Allah, mengatakan Allah tidak hadir? Kok sampai kamu itu butuh bukti ila dalil yang menunjukkan akan adanya engkau ya Allah? Atau dalam pengertian mata hibta, kapan hibta engkau tidak ada, engkau tidak hadir, hatta tahtaju sehingga butuh siapa engkau ila dalilin kepada dalil ya dulu yang menunjukkan alaika kepada kamu. Wa mata ba'utta, dan kapan ba'utta engkau jauh, ya kamu anggap jauh Allah itu kapan? Hatta takuna sehingga ada apal asaru alam semesta ini, asar alam semesta yang tidak ada ini loh, ya iya, adapun asar itu allati yang tusilu yang bisa mengantarkan apa asar ilaika kepada kamu ya Allah. Allah Ta'ala alam, Allah adapun Allah Ta'ala itu alamu jauh lebih mengetahui. Jadi semestinya orang itu tidak perlu bukti akan eksistensi Allah. Wong sesuatu yang tidak ada kok akan bisa mengatakan terhadap sesuatu yang wujud asli. Walam makana, dan ketika ada siapa al-mustadilluna, orang-orang yang menjadikan dalil billahi terhadap Allah, itu qad wasa'a, sungguh telah memperluaskan siapa Allah alaihim kepada mereka dahiratul ulumi, kepada area keilmuan. Berarti orang yang mendalilkan, mengargumentasikan bahwa Allah lah, ya, eksistensi Allah itu langsung mengatakan Allah yang menunjukkan adanya makhluk, bukan makhluk yang menunjukkan adanya Allah. Itu berarti bahwa sungguh Allah telah memberikan us'ah, keleluasan apa? Keleluasan samudra keilmuan, daerah, ya, area keilmuannya. Wa futihat, dan telah dibuka lahum bagi mereka apa makhazinul fuhumi, rahasia-rahasia pemahamannya juga dibuka oleh Allah. Bi khilafil mustadillina, berbeda dengan orang-orang yang mengargumentasikan, yang mendalilkan alaihi atas adanya Allah dengan mengargumentasikan bahwa dengan adanya makhluk menunjukkan adanya Allah. Itu berarti qad fatarallahu alaihim, sungguh telah mempersempit siapa Allah alaihim kepada mereka.
Mereka orang yang mengargumentasikan mustadilina alaih. Ya, mempersempit arzakul ilmi akan rezeki ilmu, ditandai biwujubi hijabil wahmi dengan adanya hijab ilusi. Asyara telah memberikan isyarat mu'alif ila dzalika dalam hal itu biqaulihi sesuai dengan dawuhnya mu'alif. Nanti pindah kepada kata mutiara yang 30. Saya tidak menyimpulkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi khazanah ilmu tasawuf sehingga bisa mengantarkan kita semakin memahami dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dijadikan salah satu muhibbinnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini, wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.